Pada awal skin, kita akan diperlihatkan Maiki bertanya kepada Kazutora, "Apakah aku musuhmu?" Kazutora kemudian mengingat masa lalunya. Ibunya bertanya kepada Kazutora, apakah Kazutora memihak kepada papa atau memihak kepada mama. Pilihan apapun itu bagus, tapi kamu pilih siapa? Kazutora hanya kebingungan dan tidak tahu harus menjawab apa pada mamanya. Kazutora kemudian menjawab pertanyaan Maiki, "Kalau aku menderita karena dirimu, kaulah alasan aku masuk ke Juvie." Maiki kebingungan dengan apa yang dibicarakan oleh Kazutora. Dengan pernyataan Kazutora tersebut, sudah jelas kalau Maiki adalah musuhnya. Kazutora kemudian naik ke puncak tumpukan mobil sambil mengatakan, "Aku akan mengalahkan apapun yang menghalangiku." Lalu kau tahu Maiki, orang yang membunuh manusia disebut penjahat, tapi orang yang membunuh musuh disebut sebagai pahlawan. Setelah mendengar hal tersebut, Draken hanya diam sambil menyebut nama Kazutora. Takemichi tidak tahu Kazutora sedang berbicara apa. Hanma mengatakan kalau si Kazutora itu orang gila. Kazutora kemudian menyuruh Chonbo dan Chome menahan Maiki. Kazutora lalu memukul Maiki menggunakan pipa besi secara terus-terusan. Haitani bersaudara menganggap kalau Maiki sudah kalah. Takemichi berpikir kalau ini tidak adil. Ada seseorang yang menahan tangan dan kaki Maiki. Ini bahkan tidak bisa disebut sebagai perkelahian. Draken kemudian berlari untuk menyelamatkan Maiki. Namun, Draken dihalangi oleh Hanma. Saat mau memukul Maiki lagi, Kazutora mengatakan untuk menjadi seorang pahlawan, aku akan membunuh musuhku. Lalu Kazutora langsung memukul Maiki dengan sangat keras. Takemichi berteriak memanggil nama Maiki. Maiki kemudian mengatakan, "Membunuh musuhmu? Itukah alasan kau membunuh saudaraku?" Chome langsung dihajar oleh Maiki. Chonbo dan Kazutora kemudian terkena tendangan nuklir milik Maiki. Takemichi langsung kagum saat melihat Maiki mampu mengalahkan ketiganya dengan cepat. Setelah itu, Maiki langsung duduk sambil memejamkan matanya. Banyak orang terkejut melihat Maiki yang langsung duduk. Mereka berpikir kalau Maiki sudah kelelahan karena kehabisan banyak darah. Dan sekarang adalah kesempatan untuk menghajar Maiki. Hanma senang karena Kazutora berhasil membuat Maiki kelelahan. Eksekutif Valhalla yaitu Choji menyuruh anggota Valhalla untuk maju menghabisi Maiki. Takemichi tidak mengetahui jika masih ada eksekutif Valhalla yang masih tersisa. Dan Takemichi merasa jika dia pernah melihat Choji sebelumnya. Mitsuya menghajar anggota Valhalla karena menghalangi jalannya. Ihuyu mengatakan kalau mereka tidak ada habisnya. Draken langsung menghajar Hanma dan menyebut Hanma sebagai seekor zombie. Takemichi kebingungan tentang apa yang harus dia lakukan. Takemichi merasa jika dia harus menyelamatkan Maiki. Saat menuju untuk menyelamatkan Maiki, Takemichi langsung dihajar oleh anggota Valhalla. Hingga akhirnya si Takemichi ditahan oleh anggota Valhalla. Meskipun begitu, Takemichi masih tetap melawan untuk menyelamatkan Maiki. Choji ternyata sudah sampai ke tempat Maiki dan segera ingin menghabisinya. Namun Kisaki datang menghajar Choji. Kisaki mengatakan, "Aku adalah pemimpin skuad ketiga, Gen Tokyo Manji, Kisaki Teta. Skuadku akan bertugas menjaga jenderal." Takemichi sadar jika eksekutif Valhalla yaitu Choji dan yang dipukul Kisaki adalah salah satu bawahannya. Takemichi tidak tahu maksud dari semua ini. Mitsuya senang terhadap Kisaki. Ihuyu tampak kesal dan mengatakan, apakah Kisaki mencoba menjadi presiden atau gimana? Takemichi akhirnya paham kalau Kisaki tidak peduli Toman menang atau kalah dalam pertarungan ini. Kalau Toman kalah, maka kita akan diambil sebagai anggota geng Valhalla. Dan kalau menang, Kisaki akan naik pangkat. Takemichi berpikir kalau Kisaki memperhitungkan bagaimana cara menaklukkan Toman. Tak peduli apapun hasil dari pertarungan ini, dia melindungi Maiki tanpa menyadari selama ini kita berada dalam genggaman tangannya. Draken mengatakan, "Kisaki, kerja bagus." Takemichi hanya bisa menangis dan berpikir kalau Toman, Maiki dan Draken sedang dalam masalah karena Kisaki. Draken kemudian menyerahkan Maiki kepada Kisaki. Kemudian muncul seseorang yang bergerak dengan cepat naik ke tempat Maiki. Tanpa disangka-sangka, ternyata itu adalah Baji yang sudah menunggu momen ini. Baji langsung memukul Kisaki menggunakan pipa besi yang berada di tangannya. Sampai-sampai Kisaki terpental.
Draken, Mitsuya, dan Hanma terkejut melihat hal tersebut. Para anggota geng Valhalla senang karena Baji telah mengalahkan Kisaki. Baji mengatakan, "Kisaki, kau akan kuhajar sampai ibumu tidak mengenali wajahmu lagi." Takemichi berpikir kalau Baji dari awal memang mengincar Kisaki. Draken menyuruh Baji untuk menghentikan hal tersebut. Mitsuya mengatakan, "Kami datang untuk membawa kau kembali." Tiba-tiba, Baji dilempar oleh anggota Kisaki hingga terjatuh dari tumpukan mobil rongsokan tersebut. Anggota Kisaki kemudian menanyakan kondisi Kisaki. Kisaki dengan ekspresi marahnya mengatakan kalau ada lalat terbang di dekatku. Ayo hancurkan lalat itu. Takemichi berpikir kalau begini, Baji akan terbunuh. Saat Baji mau maju menghadapi Kisaki, Chifuyu kemudian menghalangi Baji. Baji menyuruh Chifuyu untuk menyingkir darinya. Chifuyu mengatakan, "Baji, kau tidak bisa melakukan ini. Kalau kau bunuh Kisaki sekarang, kau akan mengkhianati Maiki. Kalau kau akan menghajar Kisaki demi kepentingan Toman, sekarang bukanlah waktunya." Baji langsung menghajar Chifuyu dan mengatakan, "Jangan memuji dirimu sendiri, Chifuyu." Baji kemudian mengatakan, "Satu-satunya alasan aku membiarkanmu hidup adalah untuk mendapatkan keuntungan dari keterampilan pertarunganmu. Aku tidak peduli sama sekali dengan pendapatmu." Chifuyu berteriak, "Aku adalah wakil ketua skuad pertama Toman, dan aku datang untuk melindungimu, Baji. Kalau kau coba lari dari tempat ini, aku tidak akan main-main." Baji mengatakan, "Silahkan, kuberi kau 10 detik. Baji kemudian menghitung mundur. Baji mengatakan, "Kalau aku tidak akan berhenti kecuali kau membunuhku." Saat Baji selesai menghitung, Takemichi langsung menahan Baji dengan erat. Takemichi berpikir kalau dia harus melindungi Baji. Takemichi berteriak kepada Chifuyu, "Kalau kita bisa menghentikan Baji bersama-sama." Namun Chifuyu tidak bisa melakukan hal tersebut, karena Chifuyu tidak bisa memukul Baji. Takemichi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Chifuyu. Takemichi langsung dipukul oleh Baji, sampai-sampai Takemichi mau pingsan. Takemichi kemudian mengingat tentang Hina dan Maiki. Takemichi berpikir, "Aku akan menghentikannya dengan seluruh kekuatanku. Kalau aku tidak menghentikan Baji, maka Baji akan dibunuh oleh Kisaki." Takemichi mengatakan, "Aku akan melindungimu, meskipun aku melakukannya sendiri." Takemichi kemudian kebingungan melihat Kazutora yang tidak ada di samping Maiki. Ternyata, Kazutora telah menusuk Baji dari belakang. Itu dia pembahasan mengenai Tokyo Revengers episode 20. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian bisa mengetahui video terbaru berikutnya. Dan saya juga akan lebih bersemangat lagi dalam membuat videonya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.